Ustaz, bagaimana caranya mencintai seseorang karena Allah? Ya. Saya pengen ngeralat sedikit tadi yang Wanda sampaikan. Gimana caranya biar kita bisa mencintai seseorang karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Gak ada larangan kita mencintai seseorang karena hawa nafsu. Jadi kalau kita menikah gara-gara hawa nafsu, boleh gak? Artinya kita tertarik sama dia dan dia tipe kita banget. Dan salah satu tujuan dari pernikahan yang perlu kita catat adalah untuk memberi solusi terhadap masalah gimana mengekspresikan rasa hasrat biologis kita secara terhormat dan halal. Itu salah satu tujuan dari pernikahan. Makanya ayatnya walladzina hum ala furujihim hafizun illa ala azwajihim. Orang-orang yang menjaga kemaluannya di surat Al-Mu'minun kecuali terhadap istri mereka. Dan di surat Ar-Rum kalimat litaskunu ilaiha, kalau kita baca tafsir, saya dulu di Al-Azhar ngambilnya tafsir. Kalau kita baca tafsir tentang kalimat litaskunu ilaiha yang kita singkat dengan kata-kata sakinah, maksud sakinah itu adalah laki-laki ke perempuan, bukan perempuan ke laki-laki. Kalau perempuan ke laki-laki nanti ada mawaddah warahmah. Jadi laki-laki ke perempuan itu sakinah, perempuan ke laki-laki itu mawaddah. Di antara mereka berdua nanti lahirlah rahmah. Apa sakinah? Sakinah itu identik dengan kebutuhan biologis. Itu sakinah. Jadi maksud litaskunu ilaiha, litaskunu antum ayyuhar rijal ila nisa, supaya kalian wahai laki-laki menyalurkan kebutuhan biologis kalian secara halal dan terhormat kepada istri kalian yang sudah Allah halalkan. Jadi kalau ada yang bilang nikah jangan karena hawa nafsu, berarti dia belum paham konsep pernikahan dalam Islam dan Al-Quran. Justru karena ada hawa nafsu lah dia menikah. Cuman hawa nafsu itu disalurkan dengan cara yang terhormat dan halal. Kalau dia tidak menikah, maka dia melakukan dengan cara yang tidak terhormat dan tidak halal. Jadi Allah itu nggak melarang kita untuk mengekspresikan hasrat kita, enggak. Allah itu konsep dari Islam itu adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, nggak pengen menyusahkan kalian. Jadi Allah nggak melarang kita berhasrat. Allah pengen hasrat kita itu disalurkan justru. Makanya adalah syariat pernikahan. Dan pernikahan dimudahkan banget. Bayangin saking mudahnya, cuman dengan akad yang sangat sederhana. Yang kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa hafal, bisa nyontek. Kalau salah bisa diulang, nggak akan batal. Itu bisa mengubah status dari yang tadinya sentuhan aja nggak boleh, sekarang segalanya boleh. Saking mudahnya syariat Allah. Yang mempersulit pernikahan itu bukan Allah, calon mertua. Syaratnya harus kerja dulu, harus punya penghasilan, nanti ngitung-ngitung hari yang tepat, nentuin gedung untuk acara weddingnya, segala macam, nentuin warna kartu undangannya aja udah bermasalah, catering segala macam. Itu kan yang bikin lama kan ya. Sedangkan akadnya sederhana banget. Jadi kalau misalnya kita benar-benar pengen menjalankan syariat tanpa ada embel-embel yang lain aja juga, sebetulnya cuma datang, akad, ada saksi, dengan syarat tadi saksi bukan mantan, maka udah beres. Ini artinya boleh kita menikah karena tertarik kepada fisik, boleh. Buktinya Nabi mengatakan 1 dari 4 yang dipertimbangkan itu fisik. Lihatlah fisiknya, disimbolkan dengan wajah. Bahkan ada seorang sahabat orang Mekah mau nikah sama orang Madinah, cewek Madinah, tapi dia belum melihat calon istrinya, cuman kayak dimacomblangin gitu sama orang lain. Dia datang ke Nabi, dia bilang, Nabi saya pengen nikah. Oh Masya Allah, udah melihat calon ceweknya, calon istrinya? Belum, kata dia, saking polosnya, saking solehnya, belum. Ternyata Nabi nggak mau kayak gitu caranya, jangan soleh-soleh amat. Nggak gitu-gitu amat caranya, maksudnya kalau mau soleh teh. Terus gimana kata Nabi? Lihatlah, karena engkau harus melihat calon istrimu biar nanti mantap di hatinya, sesuai nggak? Ternyata bukan cuma yang penting kan dia soleh ya Rasul, dia hafizah ya Rasul, dia rajin ke masjid, dia itu ikut talim, dia itu berhijab, bukan itu doang. Lihat juga fisiknya, sehingga akhirnya laki-laki ini pun kepo terhadap calon istrinya. Kepo ya, karena bahasa Arab dalam hadisnya dia mencuri-curi pandang, kepo kan? Mencuri-curi pandang. Gimana mencuri-curi pandang? Pas si ceweknya keluar rumah, ada dari jauh ngeliatin di belakang pohon asem gitu, ngeliatin. Oh itu ceweknya, oh itu orangnya. Terus pas di kampus dia sambil ngelewat pura-pura mau kemana gitu, ngelewatin
ruang kelasnya tuh sambil ngeliat ke sebelah, oh itu orangnya. Pokoknya dicuri-curi pandang. Kalau dalam bahasa kita tuh ngepoin, stalking. Ternyata kepo dan stalking itu kalau niatnya pengen nikah itu boleh berpahala. Tapi kalau kepo dan stalking, orang yang udah gak jadian lagi sama kita, itu dosa. Nama-nama sebel ya, gak usah. Pas kita lihat postingan terakhir, dia udah punya pasangan dan udah pelaminannya gak enak tuh. Masa mau ditunggu dia datang lagi ke KUA untuk minta cerai kan gak enak. Jadi intinya menikah karena hawa nafsu boleh. Apa bisa nikah nafsu gak? Nafsu. Kalau gak nafsu gimana saya mau nikah? Saya normal manusia biasa punya hasrat, punya kebutuhan biologis, dan itu menjadi salah satu pertimbangan, walaupun bukan satu-satunya. Salah satu dari 4 pertimbangan. Ada fisik, ada harta ini bukan masalah kaya ya, lebih ke kemampuan dia dalam manajemen keuangan kayak gitu-gitulah. Orangnya rapi. Terus keturunan ini bukan cuma masalah anak pejabat atau itu, bukan. Karena saya baru tahu juga beberapa teman-teman dokter tuh ngomong gini, ada penyakit turunan yang diturunkan itu bukan penyakitnya, tapi pola hidupnya. Jadi bukan diabetes karena gennya diabetes dari orang tua, bukan. Karena pola hidup di rumah tangga mereka itu memang terlalu banyak berpotensi untuk diabetes. Mungkin karena konsumsi gulanya tinggi atau apa kayak gitu-gitu. Nah, jadi penyakit turunan versi beberapa dokter yang saya kenal bukan cuma gen, lebih banyak justru penyakit turunan itu yang diturunkan adalah pola hidup. Maka turunan yang dilihat dalam pernikahan itu bukan masalah siapa orang tuanya, ningrat atau bukan, enggak. Tapi gimana kebiasaan di rumah tangga mereka, di keluarga besar mereka gimana. Termasuk nanti ada kecenderungan marah itu seperti apa, itu kebawa oleh suasana di rumah mereka. Ada keluarga yang kalau marah itu marah-marah dengan teriak-teriak, nanti anaknya juga akan ikut kayak gitu. Baru yang keempat, agama. Dan agama di sini kata ulama akhlak, moral. Jadi nikah juga karena hawa nafsu, misalnya Ustaz saya takut zina, saya menikah, itu karena Allah. Ustaz dia tuh cantik banget, saya pengen nikah sama dia supaya saya bisa punya pasangan yang sayang sama dia sayang sama saya, dan saya bisa mengekspresikan cinta saya seluas mungkin. Itu karena Allah. Fisik yang dilihat luar gak apa-apa, dengan syarat melakukannya dengan cara yang Allah ridhoi. Bedanya karena Allah dengan gak karena Allah, caranya, bukan siapanya, bukan apanya, tapi caranya. Kalau caranya gak halal, caranya jalan berdua malam mingguan yang padahal mereka belum halal, ini walaupun dia bilang karena Allah, walaupun dia hafizah, tetap aja bukan karena Allah. Karena dua calon, cowoknya hafiz, ceweknya hafizah, cuman sering chat sampai jam 1 malam, teleponan gitu sampai habis kuota gitu kan ya. Padahal mereka belum halal, hafizah, itu bukan karena Allah. Tetap itu karena bisikan setan, bukan karena nafsu ya, bisikan setan. Karena kalau nafsu juga masih boleh. Tapi kalau misalnya dua-duanya enggak hafiz, orang biasa aja, cuman menjaga, nggak mau barengan. Kalau ketemu ada pendamping, misalnya adiknya atau calon mertuanya atau temennya, nggak mau berdua, pengennya bertiga jalan, nggak apa-apa sesekali makan tapi bertiga supaya lebih kenal. Karena kalau nggak kenal kan kita nggak tahu karakternya. Itu karena Allah. Jadi yang membedakan karena Allah dengan bukan karena Allah itu how-nya, bukan apanya, tapi how, bukan what.